Bagaimana sih caranya memberikan sugesti ke alam bawah sadar kamu? Dan kapan waktu yang tepat untuk memberikan sugesti ke alam bawah sadarmu? Nah, video kali ini akan membahas tentang hal itu, jadi simak sampai habis. Ya guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Untuk kamu yang suka tentang konten pengembangan diri, meditasi, energy healing, dan spiritualitas, kamu silahkan bisa subscribe akun ini dan nyalakan notifikasinya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung akun ini sejauh ini. Untuk kamu yang sudah berlangganan atau subscriber yang berbayar, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung akun ini dengan berlangganan di akun ini. Kedepannya, aku akan banyak memberikan video-video berkualitas yang bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik lagi. So, bagaimana sih caranya memberikan sugesti ke alam bawah sadar kita? Sebelumnya, kita perlu pahami dulu bahwa alam bawah sadar itu adalah sebuah mekanisme yang kapasitasnya jauh lebih besar dari otak sadar. Jika kamu masih belum mengerti apa itu alam bawah sadar dan otak sadar, kamu bisa klik video yang di sini atau di situ. Karena aku sudah menjelaskan cukup mendetail tentang apa itu alam bawah sadar dan bagaimana cara membukanya. Kemudian ketika kita sudah paham apa itu alam bawah sadar, selanjutnya adalah bagaimana sih caranya memberikan sugesti atau afirmasi positif atau sebuah program yang lebih baik atau program yang kita inginkan ke dalam alam bawah sadar itu sendiri. Ada banyak sekali teknik atau cara-cara, metodologi untuk bisa memasukkan afirmasi, sugesti, ataupun program ke alam bawah sadar kamu. Namun, sebelum kita masuk ke cara memprogramnya, kita perlu pahami dulu bahwa alam bawah sadar itu hanya mengenal sesuatu yang saat ini, bukan sesuatu yang masa depan atau bukan sesuatu yang berbentuk penolakan. Maksudnya bagaimana? Jadi pada dasarnya, alam bawah sadar itu tidak mengenal kata jangan. Itu kan sebuah penolakan. Misalnya kamu bilang ke seseorang, jangan ngelakuin itu, jangan buang sampah di sini, jangan begini, jangan merokok, jangan melakukan itu. Ketika kamu mengatakan itu ke orang lain, bahkan mungkin ke dirimu sendiri, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalimat atau kata jangan tadi itu merupakan suatu kalimat yang negatif sehingga tidak bisa dipahami oleh alam bawah sadar. Kemudian karena tidak bisa dipahami oleh alam bawah sadar, maka yang masuk ke dalam alam bawah sadarmu adalah kalimat selanjutnya. Contoh, kamu sekarang bisa berpikir seperti ini. Kamu bisa tarik nafas, ya. Kemudian kamu bisa pejamkan mata. Kemudian jangan bayangkan gajah berwarna pink. Apa yang muncul dalam pikiranmu? Tentu gajah berwarna pink yang mungkin ada di kepala kamu. Jangan bayangin kelinci, jangan bayangin macan. Kamu tentu secara otak akan berpikir memunculkan macan, memunculkan kelinci, memunculkan sesuatu yang justru aku bilang jangan dimunculkan, tapi malah dimunculkan. Makanya kalimat itu tidak dapat diterima oleh alam bawah sadarmu. Semakin kamu berusaha menekankan ke orang lain, kamu jangan misalnya selingkuh, kamu jangan tinggalin aku. Misalnya biasa orang-orang yang lagi jatuh cinta kan seperti itu ya. Kamu jangan pergi atau kamu jangan kangen aku misalnya gitu. Itu kan artinya kalimat jangan tadi tidak masuk ke alam bawah sadar. Yang masuk adalah kalimat selanjutnya. Sehingga ketika orang mengatakan seperti itu dan dia mendapati pasangannya melakukan sesuatu yang berkebalikan dari yang dia katakan, maka itu yang akan terjadi. Jadi jangan kaget. Nah, begitupun misalnya kamu jualan sesuatu, maka stop mulai sekarang menggunakan kalimat jangan tadi, kemudian kamu akhiri dengan kalimat yang tidak kamu inginkan. Misal kayak jangan berkhianat ya, jangan memaksakan kehendak gitu. Ketika kamu mengatakan jangan terus dengan kalimat yang tidak kamu inginkan, maka orang tersebut melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang tidak kamu inginkan. Oke? Jadi mulai sekarang stop menggunakan kalimat jangan tadi. Untuk apa? Ketika kamu misalnya mau memprogram bawah sadarmu dengan kalimat jangan, ya maka yang masuk adalah kalimat selanjutnya. Itu saja yang perlu kamu pahami. Selanjutnya adalah kalimat tidak. Kalimat tidak ini juga ditolak atau bersifat negatif bagi bawah sadar.
Contoh paling gampang ya, yang biasa diterapkan mungkin orang-orang yang menjalin sebuah hubungan kan, kadang mereka bilang seperti ini, jangan kangen ya, atau kamu nggak kangen kan sama aku. Nah itu juga bisa kamu terapkan ke dalam hubungan kamu. Kamu nggak betah kan di sini, kamu nggak keenakan kan. Nah, jadi yang masuk adalah kamu keenakan kan, kamu betah kan di sini, kamu kangen kan di sini. Kata tidak itu ditolak oleh bawah sadarmu, sehingga yang masuk adalah kalimat-kalimat selanjutnya seperti itu. Jadi yang masuk adalah kalimat yang ada selain kata tidak. Nah ketika kamu memahami hal ini, kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Misalnya dalam berbisnis, atau dalam menjalin relationship, ataupun menjalin relasi dengan seseorang. Ya misalnya kayak kamu iseng mengatakan, kamu nggak suka kan produk ini? Kan gitu. Kamu nggak ketagihan kan sama produk ini? Maka dia akan berpikir atau masuk ke bawah sadarnya adalah, kamu suka kan produk ini? Kamu ketagihan kan produk ini. Nah itu kayak gitu. Namun paling bagus kamu terapkan ketika percakapan itu sedang relax ya, bukan dalam kondisi percakapan yang awal-awal atau pre-connection. Jadi usahakan kamu menerapkan ini dalam kondisi yang terkoneksi atau terhubung. Cirinya adalah biasanya kamu udah mulai enjoy, udah mulai seru seperti itu. Selanjutnya selain kata tidak, kamu juga top menggunakan kalimat akan. Ya biasanya sering kali dimasukkan dalam afirmasi. Aku pasti akan sukses. Aku pasti akan berhasil. Aku pasti akan bisa. Ketika kamu bilang akan, maka sebenarnya akan itu bukan sesuatu yang saat ini, bukan present moment. Sehingga ketika kamu mengatakan akan, bawah sadarmu bingung dan kalimat itu tidak masuk ke dalamnya. Aku akan pergi. Berarti saat itu apa? Belum pergi, ya kan? Aku akan makan. Berarti saat itu belum makan. Nah, bawah sadar menangkapnya adalah ya kamu belum makan dan kamu belum pergi. Aku akan sukses. Berarti saat ini ya kamu belum sukses gitu. Berarti kamu baru mau sukses. Nah, bawah sadar hanya mengenal apa yang present moment atau saat ini. Karena bawah sadar itu seperti anak kecil. Sehingga kamu memberikan sebuah kalimat itu ketika tidak clear, maka yang terjadi adalah bawah sadar akan kebingungan mencari maknanya sendiri. Contoh, sukses. Sukses itu kan sesuatu yang abstrak. Sukses definisi secara otak sadar sama bawah sadar itu bisa berbeda. Bisa jadi sukses otak sadarmu, kamu punya duit misalnya miliaran, tapi sukses menurut bawah sadarmu, kamu sudah makan saja itu sudah sukses. Jadi bisa berbeda seperti itu. Makanya jangan menggunakan kalimat yang berawalan dengan kata sukses ataupun hal-hal yang abstrak sifatnya. Misalnya rezeki. Ya misalnya kamu butuh duit, ya jangan bilang rezeki gitu kan. Bilang saja aku butuh duit sekian. Misalnya kamu pengen mencapai sesuatu, ya jangan bilang sukses, bilang saja aku mau mencapai ini. Nah dengan kita memperjelas apa yang menjadi kemauan, maka bawah sadar akan semakin memahami apa maksud dan tujuanmu. Makanya ketika kamu memberikan afirmasi atau sugesti ke bawah sadar dan itu menggunakan kalimat yang mendetail, kemudian menghindari kata tadi jangan, tidak, akan, maka itu lebih mudah untuk diterima oleh bawah sadarmu daripada kamu mengatakan sesuatu yang masih menggunakan kalimat-kalimat yang justru malah tidak dipahami oleh alam bawah sadarmu sendiri. Makanya untuk menyusun sebuah skrip afirmasi itu nggak sembarangan. Kebanyakan orang mungkin mengajarkan untuk seolah-olah kamu sudah memiliki, seolah-olah kamu sudah mempunyai, dan kamu mungkin bersyukur dengan apa yang belum kamu miliki. Dan dari pengalamanku pribadi itu seperti menipu diri sendiri, seperti aku tahu aku belum punya, aku tahu aku belum berada di posisi atau titik itu, tapi kenapa aku mengatakan itu? Nah, jadi secara logik itu masih belum bisa diterima. Makanya ketika membuat skrip afirmasi itu penting untuk kita itu memahami bahwa secara logik atau otak sadar itu juga bisa dipahami dengan baik, bisa diterima dengan baik, dan secara bawah sadar itu juga clear, juga jelas. Sehingga antara otak sadarmu dan bawah sadarmu bisa sinkron. Ketika kamu afirmasi, otak sadarmu menerima dan
dan bawah sadarmu jelas akan instruksi yang kamu berikan. Seperti itu. Nah, untuk skrip yang lebih mendetail itu biasanya aku ajarkan itu di private coaching hypnoseduction. Karena nanti ada materi yang disebut dream building. Membangun impian, membangun tujuan hidup. Ketika kita sudah punya tujuan hidup yang clear, yang jelas, kita lebih mudah untuk mengalirkan energi yang kita miliki menuju tujuan tersebut. Nah, itulah tujuannya ketika kita punya ilmu, punya pemahaman, sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi keinginan atau tujuan kita lebih mudah tercapai. So, jadi penting sekali untuk kita menghindari kata-kata tadi. Lalu selanjutnya, ketika kamu sudah menghindari kata-kata yang tadi aku bilang, kamu perlu untuk memperjelasnya dan membuatnya secara mendetail. Ya, ketika kamu membuatnya secara mendetail, itu akan semakin dipahami oleh alam bawah sadarmu. Jadi di video ini aku tidak mengajarkan bagaimana sebenarnya cara membuat skripnya. Hanya saja aku memberikan sebuah kata kunci yang bisa kamu pahami bahwa bawah sadar itu tidak mengenal kalimat-kalimat yang tadi aku katakan. Dan juga ketika kamu memberikan afirmasi atau sugesti ke bawah sadar, sebaiknya yang mendetail. Kemudian untuk sebagai pembuka di bawah sadar kamu juga bisa mengatakan atau memprogramnya dengan kalimat awal seperti jadi kamu bisa terapkan ini di awal kamu mengucapkan afirmasi atau sugesti. Misalnya sugestimu atau afirmasimu tentang finansial. Kamu bisa mengatakan seperti ini, enak kayaknya bisa punya penghasilan sekian per bulan. Entah gimana ceritanya aku bisa punya penghasilan sekian per bulan. Gak tahu kenapa kok aku yakin banget bisa mencapai penghasilan sekian per bulan. Entah kenapa aku tuh seperti mudah banget bisa mencapai penghasilan sekian per bulan. Nah, dengan kalimat-kalimat awal yang tadi aku bilang, itu lebih mempermudah bawah sadarmu untuk menerima apa yang menjadi keinginan dan tujuanmu, dan itu jauh lebih clear seperti itu. So, semoga bisa dipahami dengan baik Dan untuk kamu yang mau bergabung di komunitas WhatsApp, Telegram, dan juga Facebook Group, kamu bisa klik link aja di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan kamu bisa share ke teman yang kamu butuhkan, yang sekiranya mereka butuh. Dan tentu apa yang aku sampaikan ini suatu waktu bisa berubah pemahamannya, bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan melekat pada pemahaman apa yang aku sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat dan enjoy the next video.